Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Terima kasih kalian telah selalu semangat ya dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di rumah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas soal ya, tidak akan membahas mengenai materi karena sudah pada pertemuan kemarin ya. Nah, ada beberapa soal yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja. Nah, ini mengenai soal yang pertama mengenai arti dari kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Berdasarkan analogi pohon tersebut, sejarah memiliki sifat yang ditunjukkan oleh, nah ini ada beberapa opsi A, B, C, D. Nah, kalian silakan baca dan kemudian silakan dijawab dulu. Nah, kalau kalian sudah tahu jawabannya, ya kita bahas satu persatu. Yang A, kaitannya dengan analogi pohon dari pengertian sejarah yaitu dari asal-usul kata sejarah yaitu syajaratun. Yang pertama dinamis, A, betul dinamis, tumbuh juga betul, dan berjalan sepanjang masa juga betul. Kemudian yang kedua, hidup, tumbuh, betul, tapi berulang setiap periode, ini yang kurang tepat ya. Yang C, berkembang betul, unik, kurang tepat, selalu bergerak juga kurang tepat ya. Yang D, logis betul, empiris kurang tepat, berhenti pada masa tertentu juga kurang tepat. Yang E, dinamis, unik, dinamis betul, unik, kurang tepat, berjalan sepanjang masa juga kurang tepat. Yang lebih tepat adalah A, ya, dinamis, tumbuh, berjalan sepanjang masa. Nomor 1 jawabannya A. Kemudian yang nomor 2. Coba lihat gambar yang ada di layar, itu adalah gambar Presiden Soeharto. Ya, pada masa membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden. Di mana momen ini adalah menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya awal Orde Reformasi atau masa reformasi. Nah, dari gambar tersebut, peristiwa dalam gambar di samping dapat dikategorikan sejarah sebagai peristiwa. Karena, nah, kita lihat dulu ya, sejarah sebagai peristiwa itu ada 3 ciri-cirinya, yaitu yang pertama, unik. Nah, unik itu lain dari yang lain. Kemudian abadi. Abadi itu hanya sekali terjadi, ya. Dan yang ketiga itu berpengaruh. Berpengaruh bagi masyarakat banyak, ya. Itu adalah ciri dari sejarah sebagai peristiwa. Coba kaitannya dengan gambar yang ada di samping, mengapa dikategorikan sebagai sejarah sebagai peristiwa? Coba kita lihat yang A, terjadi pada masa lalu. Peristiwa ini betul terjadi pada masa lalu, tetapi kalau kaitannya dengan sejarah sebagai peristiwa itu kurang tepat. Ya. Kemudian yang B, manusia menjadi aktor sejarah. Pernyataannya betul, manusia sebagai aktor sejarah, tetapi kalau kaitannya sebagai sejarah sebagai peristiwa itu kurang tepat. Kemudian yang C, berkaitan dengan kehidupan politik. Ini juga kurang tepat, karena sejarah sebagai peristiwa itu tidak hanya berkaitan dengan kehidupan politik, tapi bisa dalam kehidupan yang lainnya. Yang D, berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Nah, ini adalah ciri dari sejarah sebagai peristiwa. Yang D kita simpan dulu. Kemudian yang E, tokoh peristiwa tersebut merupakan orang penting. Ini juga kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah D, jawabannya, berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Ya. Nomor 3, sejarah terdiri dari 3 aspek penting. Ketiga aspek tersebut yaitu yang mana? A, masa lalu, masa kini, masa depan. B, waktu, peristiwa, rekonstruksi. C, masa lalu, waktu dan manusia.
D. Ruang waktu peristiwa. E. Ruang waktu dan manusia. Yang paling benar adalah yang E. Ya, aspek penting sejarah, ruang, waktu, dan manusia. Ruang itu di mana terjadinya peristiwa sejarah, waktu itu kapan terjadinya peristiwa sejarah, dan manusia adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Jadi ada di mana, kapan, dan siapa. 3 aspek penting dalam sejarah itu adalah E. Ruang, waktu, dan manusia. Jelas ya. Selanjutnya nomor 4. Sejarah mengkaji seluruh aspek kehidupan manusia dalam jangka waktu panjang. Agar mudah dipahami, kajian sejarah harus dilakukan secara yang A. Sistematis sesuai alur berpikir penulisnya. Ini kurang tepat. B. Panjang lebar sesuai dengan keinginan pembaca. Ini juga kurang tepat. C. Up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Ini juga kurang tepat. Yang D. Mendalam sesuai dengan data yang ditemukan. Ini juga kurang pas ya. Yang E. Kronologis sesuai dengan periodisasinya. Betul ya. Jadi cara untuk kita memahami sejarah, karena rentetan peristiwa sejarah yang begitu panjang, jadi kita harus melakukan kronologis dan periodisasi. Kronologis sesuai dengan periodisasinya. Kronologis itu artinya berjalan runtut, urut ya. Sedangkan periodisasi artinya pembabakan waktu ya. Contohnya, peristiwa sejarah Indonesia itu ada pembabakannya dan runtut kronologis. Dari mulai pembabakan waktu prasejarah itu antara tahun berapa sampai berapa, kemudian berlangsung lagi ada zaman masuknya Hindu-Buddha, ini sudah memasuki zaman sejarah ya. Masuknya Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian ada masa Islam, masa pengaruh Islam datang ke Indonesia, kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan Islam ya. Kemudian masa selanjutnya adalah kolonialisme dan imperialisme. Babak selanjutnya itu adalah kependudukan Jepang. Selanjutnya itu adalah masa kemerdekaan ya. Dan kemudian ada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kemudian masa Orde Baru dan masa reformasi hingga sekarang. Nah, itu adalah kronologis urut dan periodisasi, ada periodisasinya, sesuai periodisasinya, ya sesuai dengan pembabakannya, seperti itu. Ya. Selanjutnya nomor 5, perhatikan peristiwa berikut. Yang pertama, peristiwa pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan kepada korban banjir. Yang kedua, pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo merencanakan pembangunan jalur MRT tahap kedua. Yang keempat, peluncuran satelit Palapa pada tahun 1976. Yang kelima, pidato pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Nah, dari kelima peristiwa tersebut, yang dikategorikan peristiwa abadi, unik, dan penting ditunjukkan oleh angka. Nah, kalau kita lihat ini adalah sejarah sebagai peristiwa, ya, abadi, unik, dan penting. Dan tidak kalah lagi, peristiwa-peristiwa itu seharusnya kalau kita melihat dari indikatornya abadi, unik, dan penting, berarti peristiwa tersebut itu merupakan peristiwa yang berpengaruh banyak terhadap masyarakat Indonesia. Kita tengok untuk yang pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan pada korban banjir. Ya, ini bisa berulang-ulang kali ya, jadi tidak begitu uniknya itu, jadi kurang tepat. Yang nomor 2, pembacaan dekret Presiden 5 Juli 59 ini sudah tepat karena ini adalah momentum di mana dia berakhirnya demokrasi liberal dan beralihnya ke demokrasi terpimpin, gitu ya. Itu mempengaruhi banyak banyak orang gitu, berpengaruh terhadap banyak orang dan banyak di Indonesia gitu ya, banyak orang di Indonesia dan dampaknya meluas. Itu nomor 2 betul.
Nomor 3, Presiden Joko Widodo merencanakan pembangunan MRT tahap kedua. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini baru merencanakan, belum ada peristiwanya. Yang keempat, peluncuran satelit Palapa. Ini juga berpengaruh pada masyarakat Indonesia dan peristiwanya itu unik dan penting ya. Ini nomor 4 itu betul ya, nomor 4 betul. Kemudian nomor 5, pidato pengunduran Presiden Soeharto tadi sudah dibahas ya, ini juga betul. Jadi yang merupakan peristiwa abadi, unik dan penting itu ditunjukkan oleh nomor 2, 4 dan 5. 2, 4 dan 5 itu ada di D ya, 2, 4, 5. Itu jawabannya. Nah, kita lanjut pada latihan soal berikutnya ya. Hari ini hanya 5 soal saja. Nanti kalau kalian punya jawaban yang berbeda atau punya argumentasi yang berbeda, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.